Ngomong-ngomong Bib, kita mau lebih tahu sejarah Abah Antum. Marhaba. Abah Antum ini Bib, Al-Habib Muhsin ini kedatangan beliau dari Banyuwangi atau dari mana Bib? Kalau Al-Walid itu Nggih. asalnya dari Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atihil gharra wa ja'alana min ummati khairil wara wa faza man faz wa sa'ida man sa'id man lahu mutaba'atun zahiratun fi qalbihi li hadzal nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mulia, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Barakwan, putra dari seorang Al-Habib Muhsin yang pertama kali datang ke Amuntai menyebarluaskan syariatnya agama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir semua dari kalangan orang-orang tua di daerah Amuntai sini kenal dengan ayah beliau. Jadi kita di siang hari ini mendapatkan karunia dan anugerah yang luar biasa kedatangan beliau, yang kita mengharapkan agar dengan kedatangan Al-Habib Abdullah rumah kita tambah barokah. Doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perkataan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul bait atau zurriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebab keamanan di muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan faidah yang telah kita nantinya kita dengarkan dari Al-Habib Abdullah bisa menjadi ladang ilmu yang bermanfaat dalam menambahkan cinta dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya Habib, gimana kabar ya Habib? Alhamdulillah khair wa afiyah. Insyaallah. Antum ya? Alhamdulillah ya Habib, khair. Alhamdulillah. Senang banget Bib kedatangan sampean di siang hari ini. Anak sedang diundang sama antum. Insyaallah. Semoga nanti insyaallah Bib dengan kedatangan sampean ini faidah-faidah yang akan sampean sampaikan kepada kami semua menjadi kerinduan kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti yang nyata mahabbah kami kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong Bib, kita mau lebih tahu sejarah Abah Antum. Abah Antum ini Bib, Al-Habib Muhsin ini kedatangan beliau dari Banyuwangi atau dari mana Bib? Kalau Al-Walid itu Nggih. asalnya dari Gondang Legi. Gondang lagi. Malang, dari Malang Selatan. Malang Selatan. Dari Malang Selatan. Nggih. Ya dari kota itu 1 jam. 1 jam dari kota sana. Dari di Gondang Legi itu memang sudah dari kakek-kakek itu sudah memang di sana. Insyaallah. Jadi beliau, kalau kita ingin mengetahui sejarah dari pendidikan beliau, di mana mondoknya, guru-guru yang beliau belajarnya di mana-mana, mungkin afiduna ya, Bib. Jelas mungkin ya terbiah daripada orang tua. Terbiah daripada orang tua beliau. Cidil Habib Umar bin Salim Barakwan. Habib Umar bin Salim. Bin Kalau Salim kaki Barakwan. antum Al-Habib Muhsin bin Umar bin Salim Barakwan. Terus suatu saat Al-Walid Muhsin bin Umar Barakwan ini mau mondok ya. Di Sidogiri. Belajar di Sidogiri. Ketika itu prinsip daripada seorang Abah Al-Fakir ini, Habib Muhsin Barakwan ini, prinsipnya ketika mondok sama sekali tidak mau merepotkan orang tua. Masya Allah.
Tidak mau merepotkan orang tua, jadi tidak pernah minta kepada orang tua, bahkan selama di pondok kadang-kadang ngirim ke orang tua. Ya, Masya Allah, dari Kadang-kadang pondok ngirim kepada orang tua. Tidak tahu mungkin dapat uangnya dari mana. Masya Allah. Bahkan diriwayatkan itu makan tuh ya ala kadarnya di pondok. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Masya Allah. Alhamdulillah sebelumnya mungkin sudah ada isyarah juga. Dari Kiai Hamid juga ada bisyarah, alhamdulillah. Kiai Hamid. Sempat beliau bertemu dengan Kiai Hamid. Sempat, insya Allah sempat ketemu. Insya Allah. Kemudian setelah mungkin beberapa tahun ada di Sidogiri, beliau melanjutkan pendidikannya di Lasem. Di Lasem. Saudaranya Kiai Hamid. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang pondoknya masih ada. Masih ada sekarang di Lasem ya, daerah Malang, jauh dari Malang. Di daerah Lamongan. Lamongan ya. Sebelum Lamongan situ. Iya. Setelah dari Lasem, beliau melanjutkan pendidikannya ke Banten. Ke Banten, itu yang ketiga, Bib ya? Ketiga. Setelah itu mungkin setelah berdakwah, setelah menimba ilmu, beliau berdakwah di Kota Malang terlebih dahulu. Iya. Di pelosok-pelosok desa. Bukan di kotanya, tapi beliau berdakwah untuk menuju pedalaman-pedalaman. Daerah-daerah yang di situ mungkin belum ada aspalnya. Yang masih bebatuan. Masya Allah. Intinya jalan yang sulit untuk ditempuh oleh orang-orang. Dan ini mungkin mudah-mudahan termasuk tanda keikhlasan daripada Al-Walid ya. Mudah-mudahan menjadi tanda keikhlasan beliau berdakwah di tempat-tempat yang sulit untuk orang jangkau. Ya, ini kan hakikat dakwah. Dakwah ini kan mengajarkan sebagaimana baginda Nabi kan. Dakwah ini sebenarnya pengorbanan, bukan dijadikan sebagai penghasilan. Bukan penghasilan. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi beliau dengan uang sendiri, ya, ke pelosok desa yang tidak mungkin terjamah oleh para pendakwah lainnya, beliau masuk ke dalam sana. Bahkan jalanan yang belum ada pakai aspal, beliau rela masuk ke sana. Masya Allah, menyebarluaskan agama. Mungkin beliau mengamalkan dengan satu perkataan. Ya, perkataan. Ta'allam ilma litu'allima bih, la lituhaddits bih. La lituhaddits bih. Banyak di zaman sekarang ilmu digunakan untuk sebagai sarana mendapatkan dunia. Ya. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Al-Walid berdakwah di Kota Malang, daerah Malang, beliau berhijrah ke Kalimantan Selatan. Oh, di situ itu kira-kira umur beliau berapa? Umur beliau yang jelas mungkin masih 20 atau 30 tahunan. 20, 30 tahunan. Ya. Atau mungkin bisa di bawah itu. Di bawah itu. Ya. Pergi ke Kalimantan dakwah ya, di daerah Kalimantan ini di mana aja, Beb? Yang tempat yang paling lama beliau untuk pertama kali singgah, Al-Fakir tidak tahu ya. Cuman pernah diriwayatkan dulu ketika Abiana, Habib Muhsin bin Umar Barakwan itu dakwah ke Kalimantan, itu tidak tidur di rumahnya orang. Tidak disambut dengan ramah. Tapi beliau tuh tidur di masjid, tidur di musola. Itu hewannya atau sendiri atau? Itu sendiri. Masih belum berkeluarga. Berdakwah ke sana ke sini. Dikatakan bahkan pernah diriwayatkan tidak disenangi mungkin untuk sama orang di daerah sana itu. Tidak disenangi. Akhirnya suatu saat ada muskilah di dalam masjid atau musola itu tadi. Ya. Berunding. Waktu itu Habib Muhsin ini tidak ikut nimbrung di dalam musyawarah itu. Ya. Tapi ketika melihat musyawarah ini tidak ada jalan keluar, akhirnya minta izin kepada panitia itu. Ya. Boleh tidak saya kira-kira bergabung dengan antum-antum ini untuk memberikan saran dari pendapat saya? Akhirnya katanya orang sana silahkan. Dan disitulah akhirnya pendapat daripada Al-Walid diterima oleh orang-orang sekitar. Dan di situ beliau mulainya dakwah agak lebih mudah dari sebelumnya. Bahkan kata kita mendengar dari orang tua di sana, beliau enggak satu tempat aja dakwahnya. Sampai yang di Kaltim. Di Kaltim kemarin dakwah di Kaltim ada di Kaltim, lupa kita namanya, Bib. Oh, kata beliau Habib Muhsin sering datang ke rumah ini. Kita juga punya nih kakeknya dari Guru Pai, Guru Muhajir.
Itu pun juga, oh Habib Muhsin sering datang ke rumah nih. Oh. Kemudian di sini juga nih ada orang sini kan ada Kai Kausar atau Haji Hakim. Beliau pun juga bilang juga Habib Muhsin juga sering juga ke rumah saya. Abiana Habib, Nah, Abiana pun juga bilang juga Habib Muhsin sering ke rumah kita. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Hampir semua Termasuk orang daripada dikasih orang-orang hadiah. yang menyambut itu ya Haji Murhan. Haji Murhan. Oh, Biasanya Abiana manggil Haji Burhan. Haji Burhan ya. Allah yarhamuh. Allah yarhamuh. Haji Burhan itu kan yang mantan Ya. RT itu kan, Nah, kepala desa itu. ya. Itu yang awal. Termasuk daripada orang-orang yang menyambut 3 orang. Oh, siapa sih Haji Murhan? Haji Allah Murhan, yarhamuh. kakeknya Guru Fai. Kakeknya Guru Pai, Nah, ya. yang satu lagi anak lupa. Haji Bahrani Haji itu Bahrani. namanya, Bib. Sama siapa satunya, Bib? Kakeknya Guru Pai ini Haji Bahrani. Haji namanya. Bahrani. Nah, yang satunya ini anak lupa. Oh, Satunya Masya lupa. Allah. Jadi 3 orang nih mungkin daerah Muntai yang pertama kali Iya, menyambut. iya. Masya Allah. Dalam Di sini berdakwah. juga, Bib, di si apa? Haji Anak Ansari. Ini pun juga sering juga cerita Habib Muhsin sering ke Alabiu di sini. Masya Allah, luar biasa. Ya bakhtukum ya Habib, punya orang tua yang Alhamdulillah, alhamdulillah. anfa'uhum linnas, Alhamdulillah. orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Kalau pesan-pesan beliau kepada antum ada Mungkin kalau pesan itu mungkin karena masih kecil belum ada ya. antum Cuman berapa tahun Bib, beliau meninggal dunia itu? ketika anak umur 6 tahun, abah anak meninggal. Masih Sekarang kecil. udah berapa umur antum? Sekarang sudah 26 tahun. 20 tahun yang lalu, Bib, 20 ya. tahun yang lalu. Allah. Cuman sedikit membahas metode dakwahnya. Metode dakwahnya gimana? Metode dakwahnya Abi itu berdakwah dengan akhlak. Dengan akhlak. Nah, mengutamakan jabar khotir, nyenangkan orang. Mengutamakan jabar khatir. Nah, sebagaimana datuknya Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah mungkin dan pasti dengan akhlaknya, menyenangkan orang. Iya. Dan tidak sedikit anak yang bilang kepada Al-Fagir ya, Iya. oh saya dulu paling akrab sama Habib Muhsin. Semua orang begitu. Hampir yang ketemu. Saya dulu paling akrab sama Habib Muhsin. Saya dulu paling akrab dengan Habib Muhsin. Masya Allah. Itu kan berarti nurun dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Wasallam. Rasulullah pun setiap sahabat pasti mengatakan anak adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Oh iya, Sayyidina Amr bin As. Nah. Itu kan yang nanya itu. Nah, siapa semuanya. orang yang paling engkau cintai? Beliau menyangka beliaulah Rasulullah. orang yang paling dicintai. Aisyah kata Rasulullah kan, Ah. wa minar rijali abuha. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW turun menurun pada dzurriyyat-dzurriyyatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus apalagi Bib yang metode dakwah yang beliau ajarkan kepada masyarakat Banjar? Metode dakwah yang selanjutnya diterapkan oleh Abah Al-Fagir itu adalah sabar. Sabar. Sabar itu karena apa? Di dalam dakwahnya kita itu tidak mungkin tidak ada masalah yang dihadapi. Oh, tidak mungkin ada. Pasti berat. Pasti ada gelombang. Cobaan itu pasti berat. Ya, Bib. Terkadang datang dari dekat, terkadang datang dari jauh. Ya. Intinya metode dakwah itu yang sebenarnya sabar. Sabar. Harus pasti ada ujian. Allah Pasti kalau ada. mencintai seorang hamba pasti dicoba. Ya. Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan Ibtalah. yusibuhu ya, Nah. ibtalahu. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Orang Nah. yang Allah Ta'ala ingini kebaikan kepada orang tersebut, Allah berikan musibah. Allah berikan ujian kepada Nah. orang tersebut. Terus kalau ujian yang pernah dialami ayah antum, Bib, yang antum ketahui dalam menghadapinya, dalam bersifat sabar itu gimana, Bib? Pernah Ada ceritanya? Abah Al-Fagir itu masuk di satu daerah Ya, Bib. dan di situ diusir. Diusir. Ya Allah. Tidak boleh berdakwah di daerah itu. Ya Allah. Tapi karena memang yang disampaikan adalah Rasulullah SAW, Tidak tidak ada kata ampun. Rasulullah pun dakwah batu yang diterima. Ya, batu yang Alhamdulillah kalau kita sekarang dihujani dengan mobil dan apa, mendapatkan semua fasilitas yang mewah. Alhamdulillah. Dan juga termasuk daripada dakwah-dakwahnya Al-Walid itu berdakwah ke pelosok-pelosok, bahkan termasuk daripada golongan orang-orang Dayak. Pernah juga. Pernah ada juga. ceritanya. Kalau daerah Amuntai selain Amuntai yang jadi permukiman beliau, tahu antum? Yang Ana pernah dengar katanya pernah juga di Kapuas. Di Kapuas pernah juga. Ya. Cuman kalau ke Kaltim pun sering. Cuman enggak mukim ya. Untuk jadwal-jadwal dakwah beliau dan rata-rata semuanya di pelosok. Hampir semuanya di Tanjung itu daerah Burum. Untuk sekarang mungkin Burum itu jalannya enak. Tapi dulu orang Burum itu cerita, ini Beb,
abah antum dulu Bib dakwah masuk ke Borneo sini tidak ada aspal masih jalan bebatuan. Ya Allah. Itu Bib pernah suatu saat diundang posisi hujan. Ya Allah. Banjir Bib, ini tidak bisa, mobil sepeda motor tidak bisa naik, jalan kaki abah antum dari bawah menuju ke atas. Insya Allah, luar biasa. Jadi terkadang anak iri dengan dakwahnya. Mudah-mudahan anaknya bisa niru. Masya Allah. Amin. Kita semua Bib, kita semua penting memberikan manfaat kepada orang lain dan jabar khatir dan sabar Bib. Sabar. Masya Allah. Thariqahnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus ada cerita lagi yang sangat berkesan buat antum dan buat kita semua Bib. Ya. Cerita abah antum. Apa ya? Banyak dalam ceritanya. Masya Allah. Terus sebelum meninggalnya itu Bib, ada cerita nggak wasiat atau keadaan antum ketika mendengar abah antum meninggal tuh gimana antum Bib? Abah itu setelah sakit, kan sakitnya di Kalimantan Selatan ini. Sakitnya di Kalimantan Selatan. Ketika sakitnya parah dibawa ke Jawa dan akhirnya meninggal di Malang. Di Malang. Nah, untuk wasiat mungkin ada, cuman mungkin berhubungan waktu itu masih kecil. Ya, Bib. Jadi tidak ada. Itu memang di antara Habib pertama mungkin Bib ya. Kalau menurut orang Amuntai sini, kalau menurut orang Amuntai sini, iya katanya. Mungkin dahulu Bib, kan sebelum Abah Guru Sekumpul menerangkan tentang mahabbah kita kepada Ahlul Bait, mungkin zaman dulu masyarakat belum tahu kadar kemuliaan para habaib ini, belum tahu Bib lah. Setelah datangnya Abah Guru Sekumpul baru orang tahu, oh ini dzurriyyatnya Rasulullah. Jadi mungkin tidak seperti sekarang ini Bib lah. Ya. Mudahnya dalam berdakwah. Pasti banyak cobaan. Banyak cobaan. Sana dan sini. Ya Allah. Terus sakitnya sakit apa itu meninggalnya? Ketika itu sakit jantung. Berapa umur beliau meninggal? Ketika meninggal itu umur 54. 54 tahun. Ya, 54. Sama dengan Al-Habib Abdullah Al-Aidrus. Beliau juga wafatnya di umur 54 tahun. Sama juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Ya kan? Kalau Imam Ghazali 55. Kalau Imam Syafi'i 54 kalau nggak salah Bib. Imam Syafi'i lahir 1500 meninggal 204 tahun. Kalau nggak salah Imam Syafi'i juga 54 tahun. Imam Abdullah Al-Aidrus 54 tahun umur beliau Bib. Sama Abah antum mungkin ada sirnya di angka 54 bisa tahun jadi. itu. Ya Bib ya? Bisa jadi. Masya Allah. Terus hal-hal yang sekarang haulan yang keberapa Bib? Untuk sekarang ini haul yang ke-20 tahun. Yang ke-20 tahun. Jadi udah 20 tahun Bib dah. Ayah antum meninggalkan kita semua. Tapi Masya Allah sekarang nih anak beliau Al-Habib Abdullah yang menggantikan posisi beliau, keberadaan Al-Habib Abdullah di Amuntai sini, insya Allah kota Amuntai tabah barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada berapa antum saudara Bib? Anak saudara ada 5. 3 perempuan, 2 laki. 3 perempuan, 2 laki-laki. Antum yang keberapa? Anak nomor 4. Yang keempat. Masya Allah. Akhi Muhammad. Nomor 2. Said Muhammad ini nomor 2. Nomor 2. Yang sekarang di Rubat Tarim Bib ya? Ya, di Rubat Tarim semua alhamdulillah sudah datang. Sudah datang. Di mana sekarang Bib? Di Surabaya. Di Surabaya. Kapan ada rencana mau ke Amuntai Bib? Mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah. Insya Allah. Natasyawwaq bihi ya Habib. Kemarin kita dikabarin sama Guru Pai, katanya itu ada di Rubat Tarim. Kakak dari Habib Abdullah. Kita samperin ke sana, cuma kemarin tuh nggak ketemu Bib. Kalau ketemu mungkin kan soalnya di Rubat Tarim tuh agak sulit dikit Bib. Kalau kita mau ketemuan di sana agak sulit dan akhirnya kita nggak ketemu. Belum ketemu mungkin insyaallah nanti kita. Insyaallah di sini ketemunya. Di sini insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi antum umur 6 tahun meninggalkan sama ayah antum Bib. Dan sedikit ya. Ya. Setiap termasuk tawadhu'nya al-walid. Ya, setiap ngajar bahkan sering menurut banyak orang tidak di sini dan juga tidak di Malang. Ya. Setiap pembukaan dari ceramah beliau sering mengatakan saya ini orang bodoh. Saya ini orang bodoh dan saya ini adalah ibarat sandal. Masya Allah. Lebih mulia sandal kalian. Allah. Dan itu ada
rekaman yang satu tersisa mungkin ya. Cuman Anda enggak tahu masih ada apa enggak yang lainnya di Amuntai? Ada rekamannya, Bib. Masih ada rekaman ceramah daripada Al-Walid satu. Satu. Dan itu memang di pembukaannya memang dibahas. Antum ada ya, Bib, bisa nanti kita Ada, cuman masih pakai kaset kotak. pakai kaset Iya. kotak. Kalau ada alatnya mungkin bisa dirubah jadi nanti ya. Itu yang kalau gambar-gambarnya kan selain dari gambar yang masyhur kita lihat, ada nggak, Bib? Ada banyak gambar beliau. Termasuk daripada hobinya Al-Walid itu hobi koleksi album. Jadi album. perjalanan dakwah dimanapun diabadikan. Sampai sekarang di Malang tuh banyak foto-fotonya. Oh, Masya Allah. Banyak foto-foto. Itu supaya memberikan motivasi dan semangat kepada orang yang melihat dakwahnya beliau. Dan beliau tidak pandang apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin. Beliau di Bontang. Dulu di Bontang tuh mungkin datang di rumah saudagar ya mungkin ya. Iya, Beb. Namanya Haji Bakhtiar. Waktu itu Haji Bakhtiar mungkin ya mampu, bisa dikatakan dalam kategori mampu. Jadi setiap datang pasti Al-Walid datang ke sana. Setiap ke Bontang pasti datang ke situ, ke rumahnya beliau. Sehingga suatu saat Haji Bakhtiar ini kena musibah. Kebakaran habis. Rumahnya mungkin hartanya habis juga. Tapi sedikit pun tidak goyah. Al-Walid datang ke Bontang sama Haji Bakhtiar diarahkan ke rumahnya orang kaya. Beb, antum jangan tidur sini, Beb. Antum tidur di sana aja. Ayo Nabi rumahnya lebih bagus. Enggak, ana dari dulu datang ke sini, ana ya harusnya di sini. Ya Allah. Jadi enggak pandang bulu, mau kaya mau miskin tetap. Yang berat mungkin ya. Berat Beb. Ya masuk juga di sini kan Jabar Khatir tadi kan. Jangan sampai berubah perasaan orang. Masya Allah, luar biasa. Jadi manakib-manakib seperti inilah yang perlu kita jadikan motivasi dalam berdakwah, beramal ibadah, berakhlak juga, Bib, dengan perilaku yang telah kita dengari. Manakib Al-Habib Muhsin bin Umar Barakwan, yaitu menonjolkan dengan sifat sabar dan sifat tawadhu, konsisten dalam mengajar, luaskan, menebar luaskan agama Islam sampai ke pelosok desa, sampai bukan hanya Amuntai, Bib lah. Amuntai, Kapuas, Kaltim, Kalbar bahkan. Masya Allah. Dengan fasilitas dan masyarakat yang belum cinta kepada para habaib zaman itu, Biblah. Namun beliau dengan luar biasanya mujahadah dan semangatnya dalam menebarkan agama Islam. Ada. Jadi terkadang mungkin Al-Fakir yang mikir ya. Berarti dakwah dengan akhlak ini mungkin bisa lebih diterima oleh orang-orang. Atharud dakwah tadhhar bil af'al atau kama qala. Sandal dakwah itu akan nampak dengan perbuatan. Masya Allah. Dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Afsah. Min dakwah. Lisanul hal ya. Lisanul hal. Afsah. Masya Allah. Jadi di sini kita mohon dengan berkat antum, dengan berkat abah antum, juga kakek antum. Semoga dakwah kita diterima oleh Allah, menggembirakan hati baginda Rasulullah, agar orang-orang yang di sekitar kita paham dengan ilmu agama, paham dengan ilmu salat, ilmu sembahyang, ilmu fikih dan lain-lainnya. Tujuan kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa yang telah diinginkan oleh Syekhuna Habibana, ayahanda kita, abuya kita Al-Habib Muhsin bin Umar Barakwan, dan kita pun juga mendoakan semoga Allah Ta'ala balas dengan jasa yang telah beliau korbankan dalam mendekatkan kita masyarakat Amuntai kepada Allah, mendekatkan kita masyarakat Amuntai kepada ilmu agama. Allah balas beliau dengan balasan yang berlimpah ruah, dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama dengan kakek beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita doakan kepada anak-anak beliau, para Habib Abdullah, juga Habib Muhammad. Mereka berdua akan menggembirakan hati dan kita semua akan menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan-pesan dari antum, Bib? Ya mungkin itu ya. Untuk berdakwah ini tidak harus punya ilmu banyak. Tidak harus punya ilmu banyak. Kita bisa berdakwah dengan akhlak kita. Bahkan mungkin orang-orang yang belum ada hidayah di dalam hatinya untuk memeluk agama Islam, yang dilihat adalah akhlak kita. Akhlak kita yang terlebih dilihat terlebih dahulu. Mungkin dengan sebab akhlak kita,
mereka Iya. tertarik untuk memeluk agama Islam, dan kita tidak tahu. Terkadang nanti setelah kita meninggal baru kita lihat amal-amal kita. Ternyata bisa jadi mungkin ada orang masuk Islam dengan sebab amal kita, melihat akhlak kita, oh ternyata kayak gini orang Masya Islam. Allah. Sehingga dia masuk mencari ustadz untuk memeluk agama Islam dengan Masya sebab Allah. akhlak. Amin, amin. Mudah-mudahan Amin. dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak kita terlebih dahulu bila. Akhlak. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kiranya ini dulu episode pertama bincang-bincang kita, podcast kita di channel kita Baitur Rahman TV dan channel Rawdatul Muhsinin. Rawdatul Muhsinin. Ini kita akan tayangkan ke channel tersebut. Mudah-mudahan episode yang kedua kali, yang ketiga kalinya akan kita bersambung. Terakhir kita mohonkan doa kepada Al-Habib Allah, kepada beliau. Antum Kita persilahkan untuk duyuf mustajab ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahumma amin. sallallahu kama salaka min abdika nabiyika Muhammad Amin ya sallallahu alaihi Allah. wasallam. Amin. Wa a'udzu min syarri ma sa'alaka min abdika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allahumma salli Allah. ala sayyidina Muhammad wa jibrin sayyidina Muhammad wastur min sayyidina Muhammad waj'al min khiyari khiyari umat sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit man sayyidina Muhammadin aliman. Allahumma thabbit man sayyidina Muhammadin aliman. Allahumma thabbit man sayyidina Muhammadin aliman. Hadzal jalali wal ikram wal islam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi awladina ihfazhum wa tadurruhum wa fiqhum ta'atika warzuqna birrahum. وبارك لنا في الحال والمال والاهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.